Presiden Joko Widodo santer disebut turun gunung demi memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi disebut turun gunung dengan mencoba menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang tak kunjung tembus 50%. Pertemuan Jokowi dengan tiga tokoh dari kubu Paslon 02 diduga untuk mengkonsolidasikan pengusung Prabowo Gibran. Tiga tokoh tersebut adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun isu tersebut dibantah keras oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari membantah Jokowi turun gunung demi kemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 16 Januari 2024. Ari mengatakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Paslon 02 merupakan hal yang lumrah dilakukan. Menurut Ari, pertemuan yang dilakukan secara berurutan itu wajar mengingat Presiden juga merupakan tokoh politik. Ari mengatakan Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan sebagai seorang tokoh politik, yang mana saat menjadi tokoh politik, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Ramai di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan Anies Bubble dan Olpemi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Olpemi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Ya, saya kira itu hanya hal-hal ya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait hengkangnya Marwarar Sirait dari PDIP. Ganjar menegaskan keluarnya Marwarar atau yang akrab disapa Ara merupakan hak setiap individu. Pernyataan itu disampaikan Ganjar pada Selasa 16 Januari 2024. Ganjar menduga Ara akan mendukung kelompoknya Jokowi. Menurut Ganjar, gerak-gerik Ara mendukung kelompoknya Jokowi sudah terlihat saat debat Pilpres kemarin. Ganjar mengaku melihat Ara mengenakan atribut paslon lain. Meski begitu, Ganjar legowo dan tak kaget dengan keputusan yang diambil Ara. Ganjar menyebut dirinya memiliki kedekatan dengan sosok Ara. Di sisi lain, Ganjar mengaku tidak berpikir bahwa langkah Ara merupakan upaya pengebosan suara dirinya. Ia yakin bahwa Ara sudah memiliki rencana agenda ke depan. Ya, saya kira itu hanya hal-hal ya. Bertindak atau meninggalkan. Sebagai upaya lain. Oh enggak ya, kalau Ara memang karena juga mungkin mendukung karena waktu debat kemarin analis baik jadi buat saya nggak apa-apa, ini bukan politik biasa. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan.
Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming membuka lebar pintu untuk Marwarar Sirait. TKN menyambut baik jika Marwarar hendak bergabung ke kubunya selesai hengkang dari PDIP. Sekretaris TKN Nusron Wahid mengatakan tidak akan melarang setiap orang yang ingin bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Bahkan dia menganggap rezeki jika Marwarar bergabung ke TKN Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 16 Januari 2024. Nusron bahkan memastikan akan ada tempat untuk Marwarar di dalam struktur TKN Prabowo Gibran. Jika Marwarar tidak ingin bergabung ke TKN, maka Nusron menawarkan untuk menjadi relawan. Nusron menyerahkan kepada Marwarar terkait hal tersebut. Nusron yakin Marwarar akan mendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, Marwarar tidak mungkin mendukung Anies Baswedan. Nusron menjelaskan bahwa Marwarar Sirait tidak memiliki chemistry dengan pasangan Anies Muhaimin Iskandar. Dia juga menyebut bahwa Marwarar selalu satu kubu bersamanya setiap pemilihan presiden. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Partai Nasdem merespon tegas soal penurunan sepihak Videotron Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari alias Tobas tegas mengatakan pihaknya akan menelusuri kasus itu. Nasdem akan menelusuri alasan dibalik penurunan iklan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 16 Januari 2024. Tobas menyatakan pihaknya bakal meminta penjelasan dari pihak yang menurunkan Videotron tersebut. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga telah memberikan komentar terkait masalah itu. Dia mengingatkan pemerintah daerah untuk bersikap netral selama pemilu 2024. Bawaslu akan menelusuri kasus penurunan Videotron Anies tersebut. Bawaslu akan menyelidiki mengapa iklan Anies mendadak dihentikan padahal baru sehari ditayangkan. Apabila penurunan itu dilakukan oleh pemerintah setempat, Bawaslu akan meminta masyarakat untuk memberikan laporan. Kemudian laporan tersebut akan diproses oleh Bawaslu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka didesak PDIP untuk mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Desakan keras itu diberikan oleh fraksi PDIP Solo. Desakan itu dipicu pengambilan cuti yang dilakukan Gibran karena ingin fokus kampanye. PDIP menilai roda pemerintahan di Solo tidak berjalan efektif dan efisien. Menurut PDIP, pengambilan cuti itu membuat tugas wali kota Solo terabaikan. Desakan itu kemudian direspon oleh Partai Gerindra. Partai Gerindra membela Gibran dan menilai desakan itu terlalu dipolitisasi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad di Gedung DPR Jakarta, Selasa 16 Januari 2024. Dasko berkata terkait cuti kampanye pejabat sudah ada aturan dan mekanismenya. Oleh karena itu, Gerindra menilai desakan Gibran mundur dari jabatan wali kota berlebihan dan terlalu dipolitisasi. Adapun Gibran diketahui mengambil cuti sebagai wali kota Solo untuk melakukan kampanye di Jakarta. Gibran melakukan cuti dari tanggal 15 sampai 17 Januari 2024. Sedangkan dalam peraturan pemerintah pasal 36 ayat 1 disebutkan pejabat hanya boleh mengambil cuti 1 hari dalam seminggu. Oleh karena itu, polemik cuti Gibran disorot PDIP.
Beredar sebuah video yang menyebut Presiden Jokowi berjanji akan mengangkat jutaan CPNS jika Gibran Rakabuming menang Pilpres 2024. Janji tersebut disampaikan oleh Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi. Dalam video itu, Hasbi mengaku Jokowi sudah menjanjikan pengangkatan jika anaknya menang. Pihak istana menanggapi beredarnya janji Presiden Jokowi tersebut. Istana membantah Jokowi menjanjikan soal pengangkatan CPNS seperti yang disebutkan Sekda Takalar. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana di Gedung Sekretariat Negara Selasa 16 Januari 2024. Ari menegaskan Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan janji soal CPNS, apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari mengatakan perekrutan CPNS 2024 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Perekrutan itu sudah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Jokowi ke publik pada 5 Januari 2024 lalu. Ari menegaskan, keputusan pemerintah yang akan membuka formasi CPNS secara besar-besaran di tahun 2024 tidak ada kaitannya dengan politik apalagi Pilpres. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Bawaslu mengusut tuntas soal isu janji Presiden Jokowi jika Gibran Rakabuming menang Pilpres. Sebelumnya beredar video Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi mengungkap janji Jokowi. Dalam video itu, Hasbi mengungkap bahwa Jokowi berjanji akan melakukan pengangkatan CPNS jika Gibran menang Pilpres. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu mengusut apakah janji tersebut benar disampaikan oleh Jokowi atau tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova di kantor Bawaslu RI Selasa 16 Januari 2024. TPN juga meminta agar Bawaslu menyelidiki terkait netralitas ASN di Takalar. Vincentius tegas meminta Bawaslu untuk mengusut pesan yang disampaikan oleh Hasbi. Di sisi lain, pihak istana sudah membantah terkait janji Jokowi itu. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan Jokowi tidak pernah menjanjikan pengangkatan CPNS apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari berkata perekrutan CPNS 2024 secara besar-besaran tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.